Untuk Zilmi Rohman, nomor induk mahasiswa 3101200025. Nah, kuis lisan manajemen kreativitas dan pengembangan diri. Nah, simak pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama. Nah, kita sudah membahas mengenai suatu materi tentang manajemen pengembangan diri, bahwa untuk bisa mengembangkan diri kita perlu untuk mengetahui dan memahami siapa diri kita, atau boleh dikatakan self awareness. Nah, dengan memahami diri kita mengenai kelebihan yang kita miliki, nilai potensi, kemampuan, bakat, keahlian, keterampilan, dan juga watak dan karakter, itu akan mempengaruhi bagaimana kita berupaya untuk berproses dalam pengembangan diri. Nah, untuk itulah dalam pengembangan diri kita juga perlu untuk setelah mengetahui diri kita atau self awareness, kita juga harus tahu mengenai kecerdasan emosi. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana dimensi kecerdasan emosi yang mempengaruhi dalam manajemen pengembangan diri. Untuk kita mengembangkan diri, bagaimana kita melakukan Bukan mengembangkan diri, jelaskan bagaimana dimensi kecerdasan emosi yang memberikan pengaruh atau dampak terhadap pengelolaan atau pengembangan manajemen diri dalam meningkatkan nilai kreativitas. di sini kita sebagai manusia memiliki tujuan dan maksud, yang mana kita memiliki nilai nilai diri, yang mana kita membangun nilai kepribadian. Yang kedua, kita meningkatkan nilai duniawi, dan yang ketiga kita membangun nilai prinsip. Nah, selanjutnya kita sebagai manusia pada hakikatnya kita memiliki dimensial yang berisi sikap, karakteristik, prinsip, dan lain-lain. Sudah? Situ, Oke, nah untuk jawabannya masih salah. Nah, kecerdasan emosi itu ada 4 dimensi yang mempengaruhi. Yang pertama tadi self awareness, yaitu apa? Kemampuan seseorang untuk mengenali akan keberadaan dirinya dengan mengetahui apa kekurangan, apa kelebihannya, sehingga seseorang bisa mengelola keberadaan dirinya dengan baik. Yang kedua apa? Self management. Artinya apa? Artinya self management itu setelah orang mengetahui apa kekuatan dan kelemahannya, maka orang tersebut bisa mengambil suatu berbagai tindakan dan langkah serta proses untuk meningkatkan nilai keberadaan dirinya dan mengetahui kapan situasi, keadaan, dan kondisi yang tidak menguntungkan atau yang bisa menimbulkan suatu sifat dan karakteristik yang negatif, yang buruk, sehingga dia bisa mengelola keberadaan dirinya dengan baik. Nah, yang kedua apa? Social awareness. Itu apa? Kecerdasan emosi yang dimiliki seseorang berupa kemampuan dalam membangun empati. Nah, itu dia social awareness. Yang keempat apa? Relationship management. Apa itu? Kemampuan yang dimiliki seseorang berupa kecerdasan emosi yang ditunjukkan dengan kemampuan untuk berteman, bersahabat, meningkatkan jaringan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan kedua. Nah, dalam materi pengembangan diri dan manajemen kreativitas, nah untuk meningkatkan nilai diri, kita juga harus berupaya untuk mengetahui, memahami nilai kecerdasan. Nah, ada berbagai macam bentuk kecerdasan. Nah, jelaskan bagaimana dimensi kecerdasan.
Ayo nih, lagi siaran live nih. Seperti IT gitu ya, bagian IT gitu. Jawab aja dulu, ntar baru saya berikan jawaban. Atau memberikan tanggapan benar atau tidak. Pas? Nah, jawabannya bahwa manusia memiliki kurang lebih ada 9 kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan verbal. Kecerdasan verbal itu apa? Kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan dalam menggunakan kata, mengolah kata, mendeskripsikan kata, lalu menjelaskan dengan baik dan benar, lalu memiliki kemampuan dalam komunikasi, public speaking, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua apa? Kemampuan logika, yaitu apa? Berpikir logis, berpikir analisis, sebab akibat, lalu dapat menjelaskan secara konsep dengan baik dan benar, berorientasi kepada angka, dan lain sebagainya. Lalu ada kecerdasan spasial. Nah, spasial ini apa? Kemampuan kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk memahami dan mengetahui dan juga berorientasi kepada nilai ruang. Nah, lalu ada kecerdasan musikal, itu kemampuan dalam memahami, menghasilkan, dan menganalisis suatu musik. Nah, lalu ada kecerdasan kinestetik. Apa itu? Kecerdasan yang dimiliki seseorang yang terampil, cekatan dalam melakukan berbagai gerakan koordinatif seperti olahraga. Nah, itu dia. Lalu ada kecerdasan interpersonal, itu apa? Kemampuan kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain, membangun pertemanan, persahabatan, empati, mempengaruhi orang lain, memiliki jiwa kepemimpinan, dan lain sebagainya. Lalu ada kecerdasan tadi interpersonal, lalu intrapersonal, itu apa? Kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk memahami nilai kesadaran diri, seperti membangun motivasi, mengetahui emosi, memahami tujuan hidup. Lalu ada kecerdasan naturalistik, apa? Kemampuan dan kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk mengenali nilai alam. Lalu ada kecerdasan spiritual, itu apa? Kemampuan dalam memahami dan mengembangkan aspek spiritual dalam kehidupan, seperti mengetahui makna kehidupan, dan menyeimbangkan atau meningkatkan nilai manusia spiritual. Nah, pertanyaan ketiga, saya pernah membahas bahwa dalam hal manajemen pengembangan diri dan kreativitas memerlukan untuk mengembangkan nilai perilaku berprestasi. Tentu untuk mengembangkan dan menciptakan perilaku berprestasi tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Ada suatu proses yang harus dilalui. Nah, proses itu bersifat akumulatif dan terus-menerus, tidak dibangun 1 hari atau 2 hari atau 1 bulan. Tapi dibangun secara bertahun-tahun, secara terus-menerus dengan daya juang yang dimiliki, serta memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan suatu perubahan mengarah kepada perilaku berprestasi dalam mencapai tujuan. Nah, pertanyaannya, ada 8 proses untuk bisa menciptakan perilaku berprestasi. Jelaskan 8 tahapan untuk membentuk perilaku berprestasi berdasarkan pendekatan dari Covey. Makanya nyatet, nggak dicatat sih. Nah, kemarin saya nerangin nggak dicatat, saya lihat. Boleh juga, Pak. Yang pertama itu ada proaktif. Apa tuh proaktif? Yang mana kita
kita mengenali diri. Proaktif yaitu apa? Mengenali, memahami, berinisiatif, membangun integritas, tanggung jawab, dan mengambil tindakan secara efektif dalam upaya untuk mengembangkan diri dan mencapai suatu tujuan atau impian yang ingin diraih. Nah itu dia. Yang kedua apa? Begin with the end in mind. Artinya apa? Mulailah berpikir dari akhir dalam pola pemikiran. Artinya apa? Ketika kita bertindak, melakukan suatu upaya, membangun nilai juang, kerja keras dan tanggung jawab, itu kita harus bisa berproses untuk melihat apa impian-impian yang akan diraih atau tujuan yang ingin dicapai yang dapat diwujudkan. Nah, itu dia. Yang ketiga apa? Mulai dari awal. Yang ketiga, put first thing first, yaitu apa? Untuk melakukan upaya dalam mencapai perilaku berprestasi, maka bangunlah nilai efektif seperti berfokus terhadap pencapaian, lalu berintegrasi, bertanggung jawab, mengelola nilai waktu, disiplin, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat apa? Win-win solution, yaitu apa? Mencari solusi yang terbaik di saat mengembangkan nilai diri dengan menunjukkan perilaku yang berprestasi dengan membangun kerjasama. Yang kelima, nah membangun nilai empati. Seperti apa nih? Bahwa dalam mengembangkan nilai diri, nah tidak sepenuhnya kita bisa melakukan pengembangan diri dengan seorang diri atau secara personal saja. Kita butuh bantuan orang lain. Nah, dengan adanya bantuan orang lain, maka kita harus menjalin kerjasama dengan baik seperti membangun rasa kepedulian, empati, dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Waduh, udah dikasih tahu seminggu nih. Bahkan udah kasih tahu tuh jauh-jauh hari tuh yang saya tulis tanggal berapa kuis. Jangan lupa mencari sinergi, yaitu apa? Melakukan kolaborasi, kerjasama, membangun pencapaian suatu hasil yang diharapkan dengan meningkatkan nilai kerjasama dengan mengupayakan kreativitas dan inovasi. Terakhir itu apa? Sharpen the show, yaitu mengasah gergaji istilahnya. Yaitu apa? Dalam pencapaian keberhasilan yang telah diraih dan dicapai, dalam meningkatkan perilaku berprestasi, maka kembangkanlah dan tingkatkanlah nilai keseimbangan dalam kehidupan seperti mental, nilai sosial, spiritual, nilai fisik, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan keempat. Dalam upaya pengembangan nilai diri, kita kan sudah bahas bahwa pengembangan nilai diri perlu untuk memahami apa yang dinamakan kepribadian atau personality. Di mana kepribadian personality apa? Keseluruhan nilai karakteristik atau totalitas yang dimiliki manusia yang mempengaruhi manusia untuk berperilaku, bertindak, bersikap, menarik suatu kesimpulan dari suatu peristiwa dan kejadian. Nah, pertanyaannya adalah jelaskan faktor-faktor apa saja yang membentuk nilai kepribadian. Salah. Pertama heredity apa tuh? Heredity atau faktor keturunan seperti apa? Nah, faktor keturunan misalkan seperti terus ada lingkungan, pendidikan, budaya, nilai sosial.
pengalaman, konsep diri. Nah, itu yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kepribadian. Karena itu dari dikti faktor yang mana faktor tersebut mempengaruhi keturunan seperti sikap, karakteristik dan lain-lain, Pak. Asbun nih asal bunyi aja. Nah, keturunan itu apa? Yaitu nilai warisan yang diwariskan oleh kedua orang tua dari kromosom atau DNA yang terbentuk, di mana akan mempengaruhi pertama sifat dasar yang dimiliki orang tersebut. Yang kedua seperti struktur tulang, bentuk wajah, karakteristik fisik, dan lain sebagainya. Nah, lalu apalagi lingkungan, keberadaan seseorang, di mana seseorang bergaul, berinteraksi, bagaimana pola asuh, pola didik, itu semua akan mempengaruhi terhadap nilai kepribadian yang terbentuk. Nah, begitu juga terhadap latar belakang seseorang, bagaimana latar belakang seseorang terhadap pengalaman-pengalaman di masa lalunya. Apakah dia pernah mengalami masa traumatik? Nah, sehingga menyebabkan seseorang mengalami pembentukan kepribadian yang tidak baik. Nah, seperti traumatik di masa lalu yang tidak terselesaikan dengan baik. Nah, maka mengakibatkan proses pengembangan dirinya tidaklah menjadi baik atau tidak optimal. Nah, itu dia. Terus apa lagi? Tadi budaya, bagaimana budaya mempengaruhi, seperti norma, etika, adat istiadat yang dibentuk. Nah, itu semua akan mempengaruhi nilai karakteristik terhadap kepribadian yang dimiliki seorang. Nah, itu dia antara lain. Nah, pertanyaan terakhir. Nah, di dalam hal pengembangan nilai diri, bahwa kepribadian terkadang ada hal yang disebut sebagai sisi gelap dalam kepribadian atau penyimpangan dalam kepribadian. Nah, penyimpangan dalam kepribadian ini disebut drag of pride. Nah, pertanyaannya, jelaskan jenis bentuk penyimpangan kepribadian dalam pengembangan nilai diri. Dan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pengembangan nilai diri. Terdapat faktornya yaitu narsisme. Nah, itu bukan faktor. Jenisnya. Jenisnya, Pak. Jenis-jenisnya seperti narsisme, machiavellisme. Nah, jelaskan dong. Kan tadi diminta jelaskan. Narsisme seperti selalu menggantungkan dirinya kepada orang lain. Nah, salah. Narsisme bukan menggantungkan. Yaitu apa? Diambil dari kata narsis, seseorang yang menilai keberadaan dirinya itu sangat tinggi. Nah, sehingga apa? Sehingga seseorang mencintai akan dirinya sendiri dengan sangat berlebihan. Seperti misalnya menganggap bahwa sayalah yang paling utama. Ya udah, selesai. Nah, panggilkan Anwar.